Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita kembali untuk ke acara utama, yaitu mendapatkan penjelasan dari Dr. Taswanda Taryo. Mungkin bagi sebagian kalangan di komunitas nuklir sangat mengenal Pak Taswanda. Saya sering menyebutnya Pak Tas, meskipun beberapa teman yang kenal dekat beliau menggunakan istilah berbeda. Mungkin nanti biar Pak Tas yang bercerita. Pak Taswanda adalah orang yang saya anggap guru saya dalam hal bagaimana mengambil risiko, nothing tulus, sehingga beliaulah yang mengajak saya misalnya ketemu Menteri A, Menteri B, Menteri C, nanti bisa bercerita beliau. Jadi muncullah banyak gagasan, ide yang di masa saya menjadi kepala badan, entah itu reaktor daya eksperimental, entah itu iradiator gamma merah putih, dan lain sebagainya. Nah, latar belakang beliau juga sangat beragam. Jadi pendidikan S1 lulus 1981 dari Fisika ITB, kemudian dari Kanada tahun 1991, kemudian S3-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003. Nah, latar belakang pekerjaannya juga beraneka, dengan latar belakang bekerja di reaktor, kemudian pernah menjadi kepala pusat di bidang masalah diseminasi promosi, kemudian menjadi deputi yang bagian promosi, menjadi sestama, bahkan juga menjadi deputi di bidang masalah energi nuklir, masalah PLTN. Nah, dengan suatu rentang waktu yang hampir 40 tahun bekerja di Batan, kemudian juga aneka ragam latar belakang pendidikan serta pekerjaannya, kita bisa mendapatkan suatu gambaran apa sih perjuangan selama ini yang dilakukan supaya nuklir itu dikenal, nuklir itu bisa dibumikan. Jadi nuklir itu kita jadikan sesuatu yang masyarakat dengan mudah memahami tanpa merasa, oh itu sesuatu yang menakutkan. Nah, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Taswanda, beberapa hal saya akan bertanya ke beliau. Nah, Pak Taswanda kira-kira setelah sekian hampir 40 tahun, berapa totalnya? Itu 30 sekian tahun ya. Ya. Itu yang paling berkesan gitu kan. Selama bekerja bagaimana mempromosikan nuklir, saya langsung bertanya dulu yang paling berkesan. Itu kira-kira apa Pak Taswanda? Oh iya. Wah, pertama kali terima kasih nih Pak Jarod. Saya sudah diberi kesempatan untuk apa ya, misalnya tentang share pengalaman selama kurang lebih. Jadi secara tepatnya memang dulu saya diterima di Batan itu Bandung waktu itu. Itu per November 1981. Jadi kurang lebih kira-kira 7 hari setelah saya lulus tuh. Kalau di wisuda kalau tidak salah 24 Oktober 1981. Kemudian resmi menjadi Batan, itu pegawai Batan gitu. Itu adalah per 1 Maret 1982. Jadi kalau misalkan nanti tahun ini insya Allah di awal April saya pensiun, ya kurang lebih 39 tahun 4 bulan kira-kira. Jadi cukup lama gitu. Jadi setelah saya dengan tadi Pak Jarod bilang dengan berbagai pernah menjadi bertanggung jawab dalam beberapa kepala pusat, pernah di reaktor, pernah diseminasi, pernah juga di pengamanan teknologi bahan nuklir waktu itu. Jadi kemudian menjadi deputi yang mempunyai tanggung jawab untuk pemasyarakatan iptek nuklir. Jadi di sini iptek nuklir itu yang kita masyarakatkan ada yang berkaitan dengan pertanian, kemudian ada juga yang berkaitan dengan kesehatan dan juga tentu saja dengan energi atau PLTN gitu. Dari pengalaman saya memang ya karena diseminasi itu betul-betul sangat beragam gitu ya, dalam artian kalau kita mengadakan seminar, mungkin juga kita dalam sebuah presentasi, atau bahkan kita pernah datang juga di Jakarta Fair tuh, masih ingat waktu itu, di kurang lebih di tahun 2006 kalau tidak salah itu. Jadi pas di seminar. Jadi sangat menarik kalau kita presentasi dan rata-rata biasanya persoalan itu akan menjadi lebih seru gitu kalau kita memang sudah berhadapan dengan aplikasi iptek nuklir untuk energi gitu kan. Jadi itu yang sangat menarik pasti. Jadi kalau misalkan pertanian gitu di tataran seminar presentasi itu ya
apa ya hasilnya biasa-biasa saja gitu, berjalan dengan baik. Tetapi begitu PLTN ya banyak orang pertanyaan yang dari mulai yang mudah sampai dengan yang susah gitu, itu adalah pasti akan muncul, dan disitulah tantangan yang menarik, bagaimana kita menjawab, artinya jawab dengan jujur tapi juga bisa dimengerti. Memang itu merupakan sebuah taktik yang perlu kita perlu kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka itu jelas gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, misalnya berkaitan dengan katakan di pertanian gitu. Pertanian kalau presentasi itu ya atau seminar gitu dimanapun, practically tidak pernah ada masalah ya. Jadi bisa diterima dengan baik. Kemudian paling-paling mereka pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul itu adalah misalkan gitu ya, apakah padi batan itu bisa membuat kita kanker gitu misalkan gitu ya. Itu yang di lapangan sering tuh muncul seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa kita betul memang membuat katakan apa itu padi, kemudian kacang hijau, atau mungkin juga kapas, walaupun kapas ya hanya untuk pakaian gitu. Jadi memang memakai nuklir, tetapi memang nuklir dengan satu kapasitas radiasi yang sangat-sangat kecil dan di-acceptable peraturan. Rata-rata mereka pada akhirnya bisa mengerti. Bahkan di dalam pernah kita di TV gitu juga begitu, seorang presenter mengatakan, apa dijamin Pak bahwa padi batan itu tidak akan membuat orang kanker atau malah menjadi membuat penyakit baru gitu. Saya mengatakan atas nama saya sebagai pegawai negeri waktu itu kan, sekarang karena ASN sebagai pegawai negeri atau PNS gitu, dan juga atas nama Batan gitu, saya menjamin bahwa padi Batan itu sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi ya relatively saya mengatakan banyak misalkan pertanyaan itu kolaborasi dengan universitas, katakan pernah di Medan, pernah di Sumsel, pernah di Padang juga, di Jawa saya kira juga cukup banyak gitu, karena kita bagian diseminasi, kemudian sampai ke Ambon, kemudian juga ke Sulawesi Selatan. Bahkan saya masih ingat pernah juga kalau tidak salah ke Manado gitu ya. Di tingkat mereka umumnya bisa menerima karena memang banyak dari universitas juga mereka melakukan penelitian, dan umumnya kita kerjasama dalam rangka misalkan untuk pembuatan bibit-bibit baru gitu, terutama dalam padi. Misalkan pernah dengan katakan Unan gitu, Andalas kita pernah, kemudian juga dengan Universitas Sriwijaya, kemudian di Jawa juga jelas di daerah dengan Malang, kemudian katakan di Jawa pernah juga dengan daerah Kabupaten Garut. Jadi inti kata kita kolaborasi memang tidak masalah gitu ya. Kan juga demikian. Jadi misalnya sebagai contoh, secara umum kan memang Batan bisa menghasilkan banyak radioisotop tuh. Isotopnya macam-macam gitu. Ada iodium 135, kemudian ada juga katakanlah lain-lain gitu. Misalkan saya memang tidak hafal satu persatu. Tapi dari inti kata memang dari isotop-isotop tersebut memang bisa kita gunakan untuk apakah deteksi yang disebut dengan cancer, misalkan early detection system, atau misalkan untuk ginjal atau juga paru-paru dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita pakai. Pada waktu kita ketemu dengan Kemenkes ya pada dasarnya mereka sangat mendukung, terutama saya masih ingat di tahun 2000 mungkin 11-12 gitu kita memperjuangkan agar kita bisa mendapatkan izin edar untuk pendeteksi ginjal gitu pada waktu itu dengan Ibu Dirjen waktu itu ya, Ibu Dirjen tentang masalah perizinan itu, dan mereka memang juga sangat menginginkan alat itu karena alat itu ya kalau saya mengatakan itu adalah lokal produk gitu ya. Ya kita hanya mencari detektornya saja yang saja dari luar, tapi yang lain-lainnya memang diproduk oleh kita semua. Jadi originally dari Batan pada waktu itu. Sehingga pernah juga kerjasama dengan rumah sakit RSPAD Angkatan Darat gitu ya. Itu pernah juga Gatot Subroto. Kemudian juga banyak juga di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Kemudian
kemudian juga pernah juga di Jawa Barat, pernah juga di Malang. Tapi yang jelas memang mereka tidak mempersoalkan tentang kehadiran itu, bahkan mereka sangat support gitu. Nah, yang menjadi masalah memang di lapangan, memang kadang-kadang misalkan tentang masalah ginjal itu kan tentang masalah produksi radioisotopnya gitu ya. Karena kita sebagai Batan itu sudah punya BUMN, dalam hal ini adalah PT dulu adalah PT Inuki sejak 2013 diganti gitu. Itu adalah sempalan dari Batan gitu awalnya dulu. Kita kan di Batan ini memproduksi bahan elemen bakar, tapi sejak tahun 97 menjadi split karena pada saat itu memang kita sebagai lembaga penelitian tidak boleh untuk menjual produk, sehingga kita perlu ada BUMN yang membangun itu, ya, atau yang menjual dan lain sebagainya. Nah, disitulah memang hal yang terjadi, terutama dari produk yodiumnya, karena memang itu yang sangat diperlukan oleh rumah sakit dalam rangka untuk menjalankan peralatan ginjal tersebut. Dan itu sebagai contoh, saya pernah punya pengalaman atau salah seorang dokter dari rumah sakit swasta di Yogyakarta mengatakan bahwa sangat murah, karena kalau misalkan memakai alat selain itu bisa beberapa juta, tapi dengan memakai alat yang kita produk itu bisa katakan ya ordernya sekitar 300-400 ribu. Jadi sebetulnya memang banyaklah yang sudah kita lakukan, terutama berkaitan dengan ginjal tadi. Baik, Pak Ya, Taswana. itu kira-kira kalau yang selain Belten. Ya, artinya kesan yang paling mendalam sudah terus berupaya memperjuangkan, mengenalkan produk-produk pertanian, kesehatan, bahkan ada beberapa kerjasama dengan misalnya Universitas Samratulangi untuk menghasilkan benih padi lokal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara ini kan Pak Taswanda sebentar lagi mau punah bakti, jadi agak bebas ngomong gitu ya, meskipun masih ASN gitu. Tapi sebenarnya yang nggak bikin tidak puas itu apa sih? Kalau boleh terbuka, itu udah berupaya, tapi kalau dikatakan mana sih di Indomaret, di Alfa nggak pernah saya ketemu beras itu. Kira-kira apa menurut Pak? Iya, betul-betul itu saya kira memang jadi persoalan. Misalkan khususnya tentang, terutama kita bicara masalah pertanian lah. Jadi dulu pada waktu saya pertama kali sebagai deputi, waktu itu almarhum Pak Tommy itu mengatakan bahwa kita punya target, bahwa target untuk benih gitu ya, benih padi nasional itu targetnya ingin disupport 10% itu dari benih Batan gitu kan. Itu uang yang paling ngetop adalah benih Mira 1 kan. Saya masih ingat itu pertama kali dipublikasikan itu di rame-rame di Subang. Dan juga saya masih ingat waktu itu ketua ketua pertanian gitu Pak Jarod yang sekarang Pak Muldoko itu himpunan tani HKTI. HKTI betul. Jadi pada waktu itu saya masih ingat ya, karena yang HKTI-nya itu adalah Pak Prabowo gitu. Jadi beliau sangat welcome gitu, karena memang top gitu ya dengan Mira 1 itu waktu itu. Dan setelah itu memang kita bagus sih sebetulnya, karena dalam program itu kita punya untuk istilahnya tuh kita mencetak gitu ya para produser benih-benih di manapun. Dan waktu itu yang sangat top itu terutama di daerah Subang waktu itu, yang mungkin Pak Jarod juga pernah menampilkan waktu itu Pak Anam gitu. Ada juga dari Malang gitu kan. Nah, salah satu keluhan yang memang disampaikan oleh mereka terutamanya gitu ya, yang kebetulan selain itulah, kebetulan kalau Pak Anam kan memang top, dan masih ingat tuh Pak Jarod juga di tahun 2014 barangkali ya pernah mendapat award dari Pak Presiden Yudhoyono kalau tidak salah gitu waktu itu. Jadi memang tentang masalah benih, dan kita memang sebagai lembaga itu hanya kita bisa memproduksi benih BS istilahnya tuh. Jadi istilahnya basic seed gitu kan. Dan ya terus terang memang dalam memproduksi benih seed itu kita memang perlu dana yang cukup banyak, kemudian juga perlu kita punya istilahnya punya lapangan gitu, punya ladang gitu. Dan salah satu ladang yang bisa kita kerjasama kan terutama dengan
Kementerian Pertanian gitu ya. Kita cukup bagus sebetulnya kerjasama dengan pertanian itu. Lagi-lagi memang kalau saya melihat gitu ya, jadi persoalan kita memang bisa jadi anggaran kita itu yang kurang, Pak Jarod ya. Kalau saya melihat gitu ya. Karena memang misalnya sebagai contoh kita kolaborasi dengan salah satu kabupaten atau katakanlah apa namanya mungkin dinas pertanian setempat gitu ya. Nah, kita kan kalau sewa itu kan memang perlu dana dan setelah itu juga kita seharusnya memang tidak hanya memproduksi BS tapi bukan yang lain-lain dalam rangka untuk supaya dimanapun gitu kita menanam atau dimanapun kita ditanyakan orang tentang benih-benih itu kita selalu siap gitu. Jadi kalau saya melihat memang istilahnya kolaborasi kita, diseminasi kita sudah cukup bagus. Tapi yang perlu ke depan barangkali yang perlu kita tingkatkan itu adalah memang politik anggaran itu yang harus kita tingkatkan. Karena dengan demikian kita akan makin banyak anggarannya dan kita akan lebih luasa dalam mengatur sedemikian. Walaupun sebetulnya memang kita punya harapan seperti yang saya tadi disebutkan di depan, kita punya BUMN gitu ya. Kalau sekarang Inuki gitu, tapi lagi-lagi juga saya pernah menjabat sebagai komisaris utama di Inuki kurang lebih hampir 5 tahun. Itu memang BUMN Inuki adalah BUMN yang bisa jadi saya mengatakan mungkin dengan modal kecil gitu ya. Ya tidak bisa dibandingkan dengan Bio Farma, Kimia Farma yang bahkan saya kira Pak Jarod juga masih ingat pada waktu itu kita pada waktu dipanggil Presiden di bulan Februari 2016 pada waktu itu. Kita mengatakan kan tolong supaya BUMN Inuki ini dibantu gitu kan karena memang terus terang kekurangan modal kan. Kita memang sudah beberapa kali untuk mencoba untuk supaya didapatkan modal dari pemerintah tapi lagi-lagi memang belum berhasil. Jadi sekali lagi memang menurut saya kuncinya itu di dalam pertanian itu memang kita perlu modal yang cukup kuat. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan benih, tapi kalau bisa memang kita lebih dari itu gitu. Karena di lapangan memang kalau kita kolaborasi dengan pemerintah daerah misalkan, ya mereka juga selalu mengatakan dalam hal apa kita bisa bantu ya tentunya memang itu memerlukan modal yang cukup besar. Jadi sekali lagi saya mengatakan memang tidak bisa dipungkiri dengan pengalaman dari saya gitu. Kadang-kadang tidak bisa kita tuh kalau datang ke suatu tempat terus ibaratnya kalau di lapangan itu ada istilah TKD Pak Jarod. Terima kasih doang gitu. Jadi kita memang kolaborasi itu terus terang memang memerlukan dana yang cukup besar. Jadi apalagi misalkan untuk sekelas katakanlah berkaitan dengan energi, menurut saya itu mungkin lebih besar lagi. Jadi diseminasi adalah sesuatu kegiatan yang sangat bagus menurut pengalaman saya. Tetapi memang itu akan menjadi sempurna kalau diseminasi itu didukung oleh dana yang cukup kuat. Saya kira itu Pak Jarod. Ya. Ya, mungkin kalau saya suka mengatakan ini Pak Tas, kita itu lembaga litbang. Mestinya kalau benih itu sudah jadi, sudah bisa dikatakan dilegalkan oleh Kementan, sebenarnya sudah selesai. Hanya saja memang masyarakat atau mungkin anggota DPR menyarankan ya itu disebarluaskan, terus dikasih tambahan tugas. Kita ada pusat tersebut. Wah, kita memang keterbatasan anggaran. Tapi mungkin memang tantangan terbesar di Indonesia itu kan koordinasi, misalnya dengan Kementerian Pertanian, kemudian dengan Pemda dan lain sebagainya. Dan yang mungkin tantangan itu, kalau ini persepsi saya, supply chain-nya itu sering terhenti kan. Yeah. Itu meskipun kita mengatakan si Denuk enak itu enak bagus kan, tapi mana Pak, kan saya mau minta benihnya atau susah gitu kan. Mungkin termasuk Pak Tas juga mengikuti atau juga ikut menggagas lahirnya seperti Batan Agro Partnership itu, PAPC itu, Agro Partnership Club itu, suatu kelompok yang secara sukarela melakukan menjadi penangkar benih produk-produk Batan. Nah ini memang kalau saya lihat kita tidak pernah bisa lebih dari 1% luas lahan sawah di Indonesia. Padahal benihnya bagus-bagus kan, apalagi besok itu sudah mulai rojo lili dan sebagainya.
Apa karena ego sektoral kali ya Pak Tas ya? Ya itu ya bahasa bahasa halusnya begitu ya. Saya pernah punya pengalaman Pak Jarod. Saya masih ingat di tahun 2010 waktu itu ya. Jadi pada waktu itu saya kebetulan dengan kepala batannya kan waktu itu Pak Hudi ya. Jadi kita membawa itu 10 ton waktu itu miras satu gitu ya. Itu yang pada waktu kan masih ngetop kan karena betul-betul paling top lah pada saat itu. Jadi kita pernah menyampaikan kepada Dirjen Tanaman Pangan, gitu ya. Aduh, Pak Jarod lagi-lagi nih. Waktu itu beliau itu Dirjen Tanaman Pangannya top banget gitu. Jadi kita sudah sampaikan kepada beliau, gitu kan. Ya ini kita BS itu 10 ton gitu kan diberikan. Tetapi memang lagi-lagi ya maaf saja gitu ya. Mungkin Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian sendiri kan memang mereka punya program gitu ya. Jadi pada waktu punya program, jadi istilahnya tuh pada waktu di lapangan gitu ya, memang kita jadinya istilahnya tuh kalah kompetisi dengan mereka gitu kan. Padahal memang sebaiknya pada itu kita kan harus kita apa ya, harus kita apa istilahnya kita pantau gitu kan, kita ikuti gitu. Karena itu kan mungkin akan diberikan ke daerah-daerah gitu kan. Lagi-lagi memang pada akhirnya memang di lapangan kita tersalip oleh mereka gitu. Sehingga waktu itu seingat saya gitu, cita-cita 10% benih nasional yang apa namanya yang diinginkan oleh Bapak Kepala Batan pada saat itu, baik Pak Hudi, kemudian juga Pak Sudiarto Mosuntono, yang memang seingat saya memang belum tercapai gitu kan. Jadi saya punya apa namanya mungkin dengan kosakata yang tadi apa namanya Pak Jarod mengatakan memang tidak hanya memang kita juga kurang modal, yang berikutnya lagi memang yang ya istilahnya mungkin ini menjadi kosakata yang sangat mudah dikatakan tapi tidak mudah juga untuk dalam pelaksanaan, yaitu memang koordinasi. Jadi disitulah memang kalau sudah di lapangan memang karena kan sebetulnya yang turun bukan lagi Pak Dirjen ya, karena mungkin kepala atau lapangan apa ketua lapangan pertanian di lapangan gitu ya, mereka petugas-petugasnya itu ya akhirnya memang kita ibaratnya mungkin kalau dikatakan jadi di nomor 2 kan gitu ya. Nomor 1 benih mereka juga pada waktu mereka akan diimplementasikan juga orang kita memang juga lengkap karena kan memang harus seluruh Indonesia gitu. Jadi akhirnya jadi nomor 2 gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi Pak Jarod juga mengatakan memang pernah kita coba kolaborasi di lapangan gitu untuk apa ya kita menjual di toko-toko gitu. Jadi mereka rata-rata gitu umumnya tidak mau. Jadi misalnya disebutkan katakan Mira gitu ya, Mira kemudian hasil produk nuklir, mereka itu udah tahu pasti itu. Jadi mereka orang-orang yang beli itu akan bertanya dan bisa jadi tidak laku. Sehingga mereka itu dengan memakai ya mungkin rojo lele, padahal sebetulnya mungkin bukan rojo lele gitu, mungkin Mira gitu ya. Di produk di lapangan di apa di toko-toko itu jadi berubah nama. Itu salah satu yang apa yang kendala di lapangan. Oleh sebab itu memang kita kan punya koperasi itu pada waktu itu ya Patir, kemudian kita di Serpong juga. Jadi istilahnya pribadi-pribadi. Bahkan saya pernah punya pengalaman menjual padi itu gitu ya. Oh, padi sempat itu berusaha menjadi beras. pengusaha beras toh. Beras. Saya pernah Pak Jarod. Jadi saya dapat support dari Serpong pada waktu itu. Jadi jual sendiri. Di situ barulah berani gitu kan. Mira 1 produk nuklir, produk batan asli gitu kan, nuklir. Laku nggak Pak? Oh laku Pak. Laku. Oh laku. Laku. Jadi saya waktu itu masih ingat. Jadi kalau 1 bulan itu bisa beberapa kuintal gitu ya. Banyak itu. Bisa mungkin 3-4 kuintal. Cuma karena waktu itu kemudian lagi-lagi persoalannya gitu ya. Lagi-lagi pada waktu pernah saya sampaikan kepada orang di Serpong gitu. Mereka mengatakan, oh ini Pak habis Pak di lapangan gitu. Nah itu sebetulnya. Itu masalahnya kan, supply chain-nya. Masalahnya. Jadi supply chain. Jadi supply chain itu di situ. Jadi kadang-kadang mereka tidak siap gitu. Padahal kan kalau udah kayak begini kan nggak ada istilah musim hujan, musim paceklik segala harus selalu ada. Jadi supply chain itu memang sangat perlu. Jadi dengan supply chain sangat perlu memang misalnya sebagai contoh mereka mau kolaborasi gitu. Nah,
kolaborasi itu kalau dikatakan di Subang nggak ada, mereka nanti minta tolong dari mana gitu, mungkin dari Jogja gitu. Janganlah kita minta tolong dari Malang karena terlalu jauh kan. Jadi nanti harganya juga mungkin nanti tidak akan kekejar gitu kan. Kalau kita minta tolong Jogja, mereka mengatakan wah ini untuk tipis Pak gitu, karena di Subang sendiri sudah nggak ada gitu, terpaksa mereka dari luar. Jadi mereka tuh bungkus sendiri, ngecap sendiri, dan menurut saya memang jalan sih jalan Pak Jarod, tapi memang slow dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar gitu kan. Jadi itu saya kira bentuk salah satu cara diseminasi yang paling bagus dengan hasil produk Batan ya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi untuk tingkat-tingkat di toko, setahu saya memang belum berhasil gitu ya. Dan karena sudah memakai nama lain itu yang susah. Ya mungkin memang kalau saya boleh kesimpulkan, memang seharusnya memang Batan pada posisi menghasilkan produk teknologi, ketika marketing, masalah supply chain itu pihak lain. Tapi tantangannya memang pihak lainnya siapa? Sementara koordinasi di Indonesia itu kan barang yang sangat mewah sekali. Mestinya instansi atau lembaga terkait yang melakukan itu. Ini kalau ya mungkin itu nanti akan bergerak juga ke arah memang kesehatan. Saya Pak Jarod memang punya harapan sebetulnya. Mungkin ke depan ini kalau memang kita mau pertahankan, jadi saya juga pendapat rumor juga gitu ya tentang BUMN PT Inuki itu sebetulnya yang harus diberdayakan menurut saya gitu ya. Karena memang dia akan menjadi lebih luas gitu ya. Kita mungkin bisa kita kembali ke hitahnya mungkin hanya BS saja. Mereka betul-betul, cuma lagi-lagi memang mereka juga yang pengalaman saya di sana, memang mereka kesulitan modal. Nah, itu. Saya kira memang kalau kita memang mau memajukan gitu nuklir itu ya sebetulnya kalau dia bisa berperan sebagaimana mestinya, harusnya diseminasi nuklir itu bisa jauh lebih berkembang gitu kan. Ya artinya maksud saya gini Pak, bisa jadi kan itu kan di luar BUMN ya. Maksud saya kalau yang tadi kementerian segala macam memang itu di luar BUMN kan. Jadi kalau kita kuat di sana sebetulnya mungkin ego sektoral tadi itu bisa kita eliminasi dengan kehadiran kita kuat modal dan lain sebagainya, dan ibaratnya bisa jalan sendiri gitu. Itu dalam arti kalau kita mau mensosialisasikan diseminasikan produk. Ya mungkin memang dulu cita-citanya ketika kita Batan mendirikan BUMN PT Batan Teknologi masih berkoordinasi baik dengan Batan itu kan ya. Tujuannya adalah jalan keluarnya komersialisasi produk-produk Batan. Tapi akan menjadi tantangan ketika setelah 1998 Kementerian BUMN terbentuk menjadi kementerian yang berbeda. Ya betul. Di bawah koordinasi orang lain. Ya, itulah mungkin mulai muncul masalah. Sehingga Batan juga berusaha mencari sendiri untuk komersialisasinya. Nah ini di samping juga waktu itu kan timbul beberapa friksi antara Batan dan Batan Teknologi ya. Mungkin Pak Taswanda lebih tahu. Ya betul. Jadi itu memang makanya sebetulnya memang salah satu persoalannya memang pemerintah sendiri mungkin dalam hal ini ya sebagai punya shareholder yang terbanyak memang tidak terlalu menarik gitu mungkin dengan PT Inuki gitu. Sehingga menurut saya memang bisa jadi PT Inuki itu akan lebih seksi kalau memang di masa yang akan datang mereka akan masuk ke dalam katakan gitu ya mungkin sebagai pemasok bahan bakar PLTN misalnya atau produsen itu mungkin akan lebih bagus gitu ya. Akan lebih seksi dalam artian mereka betul-betul tidak bergantung kepada pemerintah untuk suntikan modal, tetapi dengan mereka punya kolaborasi seperti nanti ke depan mungkin istilahnya sebagai maintenance gitu ya, maintenance kolaborasi siapa yang memiliki PLT itu mungkin akan lebih bagus sehingga mereka punya modal yang jauh lebih kuat. Karena ujung-ujungnya terus terang memang mereka juga lemah di financing memang. Terus terang lemah. Sehingga saya juga baru mendengar saat sebentar ini katanya mereka mau digabung dengan katakan ya entah kimia farma atau apa gitu. Tapi sampai sekarang juga ya karena memang kalau dibiarkan mungkin mereka akan kolab dan akhirnya mungkin bisa tinggal nama gitu. Iya. Baik, sekarang kita beralih ke kesehatan ini. Kesehatan itu juga mirip. Kita punya potensi luar biasa karena kita punya reaktor.
ya kan, punya reaktor. Saya kalau waktu jadi kepala badan kan agak mengatakan itu reaktor itu pabrik obat. Ya, seperti Australia, ANSTO mampu menjadi produsen MO99. Sekarang bahkan di Indonesia kita sering impor dari Polandia. Padahal kita punya reaktor serbaguna, Serpong. Kita punya PT Inuki. Dengan produk yang sama, kita bisa sebenarnya menghasilkan molybdenum 99 yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit di Indonesia maupun mungkin sekitar Asia Tenggara. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sudah punya reaktor, ada Inuki, ada lab-nya. Kenapa kita sudah lama nggak bisa ekspor? Mungkin Pak Tas bisa cerita itu. Ya, oke, ya. Ya, uh, saya memang kan itu adalah MO99 itu adalah satu produk yang menurut saya sangat seksi ya. Misalnya kita melihat dari kebutuhan dunia itu, sebagai contoh kayak Jepang sendiri, mereka itu punya kebutuhan itu bisa ratusan ribu kuri itu per minggu gitu. Itu adalah luar biasa menurut saya. Ratusan ribu kuri. Jadi saya melihat pasar di depan itu sebetulnya memang sangat bagus gitu ya. Kita melirik misalnya Jepang gitu. Pada saat saya memang jadi lebih tahu banyak gitu pada waktu deputi, karena deputi juga sekaligus menjadi komisaris, tidak tahu pasti bahwa produknya itu diekspor. Ada yang katakan yang memang tidak terlalu jauh ya, karena memang karena waktu partnya gitu. Jadi Jepang, kemudian Filipina, kemudian ada juga Malaysia, kemudian sempat juga kalau nggak salah Bangladesh gitu ya. Kemudian juga pernah juga ke India. Jadi beberapa negara itu kalau kita memang secara rutin gitu itu sangat sangat bagus gitu. Dan itu terus terang kalau bagi Indonesia khususnya lah gitu. Bagi Indonesia khususnya memang itu menjadi primadona karena memang sangat laku dan harganya juga bagus gitu kan. Sehingga bisa dikatakan kita menjadi satu-satunya gitu. Nah, saat kita menjadi masalah itu adalah karena kan sebetulnya ibaratnya katakan kita pada saat itu di tahun-tahun mungkin 2014 lah, kita agak susah itu untuk menembus Jepang pada saat itu. Karena ternyata memang mereka itu standarnya lebih tinggi dibandingkan yang katakan negara lain yang tadi saya sebutkan gitu. Terutama dari ada kemurnian gitu. Mereka minta kemurnian yang cukup tinggi di atas 90%, tapi yang negara lain bisa kurang dari itu. Dan terus terang memang pada saat itu Inuki sendiri memang kurang bisa memenuhi gitu ya. Itu sehingga memang mereka terbatas gitu ya masuk ke sana, dan akhirnya hanya negara-negara itu yang digagal. Jadi lagi-lagi memang kita punya masalah dalam hal pertama memang kita fasilitas sendiri yang memang istilahnya bisa sebetulnya fasilitasnya harus kita perbesar, tapi karena memang keterbatasan sehingga ke negara-negara kecil itu ordernya ya paling 10 kuri gitu kayak gitu-gitu ya. Ya ada kadang-kadang 5 kuri dan sebagainya. Ya kita daripada nggak ada ya kita memakai itu saja. Dan pada waktu kerjasama dengan Jepang memang Jepang sudah setuju. Pernah juga kita menyampaikan sampel ke mereka, tapi rupanya sampel kita ditolak karena memang purifikasinya istilahnya kemurniannya kurang dari yang diinginkan oleh mereka. Dan itu sebetulnya memang bisa kita bantu dengan kolaborasi dengan Batan gitu. Ya, tapi demikian di perjalanan memang kolaborasi itu tidak begitu bagus gitu kan. Akhirnya memang Inuki sendiri sebagai produser itu kadang-kadang kita hanya sebagai contoh menjual gitu. Menjualkan produk yang kita ibaratnya kita beli datang dari Australia, tentu ya keuntungannya tidak sebesar yang kita harapkan gitu. Jadi memang dalam hal ini menurut saya gitu ya, dalam hal ini pertama memang satu, jadi sekali lagi dalam hal ini memang keberpihakan pemerintah dalam menunjukkan untuk menaikkan nama nuklir terutama dalam bidang kesehatan. Ya kita tidak begitu happy gitu karena memang berkali-kali minta bantuan juga tidak
tidak dibantu gitu ya. Ya. Nah, memang persoalannya alat-alatnya sudah tua. Jadi sementara persaingan dengan yang lain-lain ya kita jadi kalah pamor gitu ya. Padahal kita terus terang punya harapan yang sangat besar sampai sekarang kalau kita bisa ekspor ke Jepang. Karena Jepang sendiri berdasarkan peraturan di dalam negeri tidak boleh memproduksi MO99 dari uranium gitu kan. Uranium low enriched uranium. Jadi mereka betul-betul sangat harapkan sampai sekarang itu. Nah, itu yang menjadi persoalan utama menurut saya. Yang kedua, memang timbullah perusahaan-perusahaan gitu ya. Perusahaan-perusahaan swasta yang mereka bukan produk, tapi mereka itu hanya menjualkan saja gitu ya. Importir ya. Ya, importir saja, importir katakan terutama lah dari Australia mereka menjualkan gitu kan. Sehingga menurut saya memang menjadi produk-produk artinya terutama di MO99 yang diproduksi Indonesia juga menjadi tersaingi gitu kan. Yang kedua, menurut saya memang pernah kita juga ingin kolaborasi dengan PRSG Pak Jarod ya, dalam rangka supaya pernah kita mau kontrak, tapi kontrak itu tanpa henti gitu kan. Tetapi kan berdasarkan peraturan memang reaktornya kan cuma satu tuh. Jadi kadang-kadang di bulan-bulan Desember itu kan mereka harus off karena memang istilahnya maintenance gitu kan. Kemudian kita pernah mencoba untuk kolaborasi dengan mereka supaya tidur gitu ya, misalnya tidak berhenti gitu kan. Tapi yang pernah pengalaman saya melihat gitu bahwa di sana pun kan kemampuan operasi sudah terbatas dengan elemen bakar yang diberikan yang mereka punya gitu kan. Itu menjadi salah satu kendala juga. Mereka bukan tidak mampu, tetapi mereka sudah punya schedule yang tetap gitu kan. Tapi ada tetap di dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu kosong kan diisi oleh maintenance gitu. Sehingga itu juga menjadi problem karena kalau kita sudah kontrak kan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kalau ya salah satunya kita mungkin ibaratnya kita beli dari katakan Australia kita jual gitu ya, tentu dengan keuntungan yang tipis atau bahkan bisa rugi gitu. Jadi itu kira-kira yang muncul di lapangan gitu. Jadi kalau saya sih terus terang memang Inuki kalau kita perbaharui dengan alat-alat modern mungkin akan lebih bagus. Karena lagi-lagi kan memang Batan tidak boleh berjualan. Kalaupun kita berjualan memang hanya untuk kebutuhan dalam negeri sih oke lah. Tapi yang lebih penting menurut saya gitu kan dengan luar negeri karena luar negeri itu mereka demand-nya besar dan mereka kalau pembayaran juga tidak lama gitu. Pernah saya ngobrol-ngobrol dengan PT Inuki gitu dengan direksinya. Mereka mengatakan kalau dalam negeri agak repot Pak karena dia bilang 3 bulan baru dibayar gitu kan. Padahal kan cash flow kan harus cepat Pak. Dan kita harus gaji gitu kan. Jadi itu juga berat gitu. Makanya mereka bukan tidak saing dengan produk dalam negeri gitu untuk mensupport di dalam negeri, tapi mereka beda dengan luar negeri karena istilahnya tuh barang diterima beberapa hari kemudian mereka dapat pembayaran gitu kan. Itu saya kira tantangannya gitu ya. Sehingga atau mungkin ini ya masalah utama adalah PT Inuki memang perlu diberi suatu dukungan modal untuk itu pasti Pak. Pasti. Ya, kalau saya dengan analisis sekarang kalau tidak diberikan modal seperti yang saya katakan di awal, mereka akan kolaps. Itu susah itu. Karena fasilitasnya sudah tua dan karena faktor keselamatan makin ketat, tinggal diperbarui alat-alatnya. Di sisi lain mungkin juga persaingan makin ketat. Karena importer juga. Betul, importer mereka dengan modal yang cukup kuat gitu kan. Apalagi kan pernah kita mendengar juga ya mantan Menteri BUMN juga kan sekarang mereka punya company sendiri yang bergerak salah satunya dalam produksi nuklir gitu itu. Ya. Tapi itu kan sesuatu yang tidak terelakkan di mana kita masuk ke dalam dunia pasar bebas. Ya. Orang harus bersaing memang paling baik. Jadi suntikan modal menjadi salah satu keniscayaan. Ya. Dengan pasar bebas seperti sekarang ini yang luar biasa tidak hanya di dalam tapi regional kan semakin banyak persaingan. Termasuk kan kita berbicara bahwa Batan juga pernah mendesain namanya alat yang disebut renograf. Renograf itu suatu yang bisa mendiagnostik. Untuk ginjal itu kan Pak Jarod? Ginjal. Ya. Tapi kita kemudian mengirimkan ke beberapa rumah sakit
seperti di Jogja maupun di Kalimantan Selatan dan lain-lain. Tapi tantangannya kan adalah produksi radioisotopnya. Itu kan kemudian bagaimana mengangkutnya segala itu. Saya kira Pak Jarod pernah pengalaman kan, sebetulnya ya produknya memang dari Inuki kan. Iya. Sempat Inuki nggak bisa beroperasi, kemudian ini memang adalah Batan yang menjadi itu kan. Ya. Jadi memang memang itu menjadi tantangan karena sebenarnya renograf itu punya daya tarik, dia mestinya lebih murah, lebih sederhana daripada gamma kamera gitu kan. Itu memang lebih promising Pak Jarod. Nah, itu yang pernah saya sampaikan di salah satu rumah sakit di Jogja. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang sangat bagus kalau itu mungkin di istilahnya di produk massal gitu ya, terutama mungkin di rumah sakit yang kelas bawah lah, karena kan ada kelas 1, 2, 3 gitu ya, kelas-kelas level yang mungkin di katakan kota-kota kecil gitu ya, di daerah-daerah yang sama sekali memang gamma kameranya memang karena sangat mahal itu bisa dipakai untuk Saya kira menarik sebenarnya renograf itu. Memang kan semacam sertifikasi produknya untuk berproduksi massal kan sudah keluar itu kan waktu itu. Ya, betul. Kemudian pihak swasta yang sudah menangani itu, ya moga-moga ya mulai ada titik terang. Cuman masalahnya kita itu adalah suka membuat suatu harga yang orang jadi kaget, loh harganya kok bisa 1 miliar gitu kan. Mungkin saya lupa harganya 900 juta. Sebetulnya mungkin harusnya itu sekitar ratusan, tapi jadi itu perlu diserahkan kepada ahli ekonomi untuk itu. Mungkin Pak karena kan sebetulnya kan mungkin man hour kita harusnya kan tidak dihitung Pak Jarod, kan itu sebagai pegawai negeri kan sebetulnya ya. Ya, kembali tantangannya adalah serahkan pada ahlinya untuk menghitung. Ya, betul. Karena tantangan terbesar bagi orang nuklir seperti kita itu, kita bukan ahli teknoekonomi. Misalnya harga HP itu berapa? Tapi kan Pak Jarod ada juga yang berhasil, mungkin ini jadi nyambung Pak Jarod. Ya. Tentang gamma merah putih kan kalau kita melihat pengalaman, kan ke gamma merah putih itu kan kita kerjasama Batan dengan pemerintah Hongaria, Rumania apa Hongaria? Hongaria ya. Itu kan sebetulnya kalau saya bisa mengatakan itu adalah produk asli Indonesia dalam hal ini Batan dan stakeholder gitu ya. Minus radioisotop itu tutupnya kan kobaltnya gitu ya. Karena kan mulai dari desain awal segala macam itu kan idenya dari kita, kemudian kolaborasi dengan sekarang Hongaria kemudian berhasil. Dan kita serahkan kepada local companies, mereka bisa manufacturing dan akhirnya berhasil kan, kalau tidak salah diresmikan oleh Pak JK waktu itu wakil presiden di bulan November 2016 kalau tidak salah. 2017 Pak. Ya 2017 maaf. Itu adalah saya kira produk kesehatan kita yang patut dibanggakan gitu. Karena memang istilahnya itu adalah produk yang saya bisa mengatakan itu semuanya kita kecuali kobaltnya kan kita beli dari saya lupa belinya dari mana gitu, tapi itu adalah kobalnya berisinya dari Rosatom Pak. Dari Rusia ya. Itu saya kira yang mungkin sampai sekarang kan itu bisa masih berjalan karena kan untuk radiasi gamma itu kan kita hanya punya 1 di Bekasi kalau tidak salah, kemudian 2 mungkin kita sendiri Pasar Jumat, yang ketiga di di Serpong itu kan. Nah itu berkaitan dengan itu Pak Jarod, kita mencoba kolaborasi dengan pemerintah Surabaya waktu itu. Itu mungkin waktu itu Pak Feli pernah menggagas itu kan, kolaborasi dengan mereka. Lagi-lagi memang sebenarnya kan kalau dihitung-hitung kan tidak mahal ya, itu antara ya masih di bawah 100 miliar lah gitu ya. Tapi lagi-lagi memang pemerintah mereka tidak punya dana gitu kan. Nah itu mungkin kalau kita punya dana sebetulnya mungkin bisa apakah dimungkinkan dengan BOT gitu barangkali gitu ya dengan mereka, sehingga mereka menjalankan, kemudian kalau sudah kembali modal bisa kita hibahkan gitu misalnya gitu. Jadi lagi-lagi memang kita memang perlu teknologi kita punya pasti, tetapi mungkin kalau sudah bicara masalah modal memang lagi-lagi kan kita terkendala dengan itu. Banyak yang bersedia untuk membangun itu. Menurut saya itu pasarnya luar biasa Pak Jarod. Misalnya bisa dipasang di pinggir-pinggir pantai gitu kan, untuk katakanlah ikan gitu, atau misalnya buah-buahan gitu ya.
Oh itu luar biasa itu. Dan bisa ya termasuk kan iradiator itu kan untuk alat kesehatan bisa juga yang kita tahu kan bagaimana alat-alat kesehatan bisa kita iradiasi gitu kan. Atau mungkin barangkali maaf misalnya kayak kualitas kondom jadi lebih bagus gitu kan untuk nggak perlu minta maaf kalau kita berbicara kondom, udah dewasa semua ini. Ya gitu Pak Jarod. Jadi banyaklah produk-produk yang bisa kita ini, tapi lagi-lagi memang kita perlu istilahnya tuh mungkin ya lagi-lagi kalau saya di awal tadi mengatakan politik anggaran ya, anggaran perlu. Karena di awal kita kalau udah kerjasama itu memang mungkin perlu modal. Nah setelah itu kita bisa diskusikan dengan mereka gitu. Bagaimana penyelesaiannya kan kalau di PLTN kan ada mengenal BOO, BOT apa bisa seperti itu gitu kan. Jadi itu mungkin bisa kita akali untuk di masa yang akan datang. Sehingga menurut saya produk nuklir akan lebih betul-betul masuk ke seluruh wilayah Indonesia atau bahkan bisa regional barangkali ya. Itu saya kira. Karena kita kan soal nuklir rasanya sih kalau Asia Tenggara saya bisa confirm lah gitu, misalnya kita rasanya masih lead gitu kalau Asia Tenggara. Ya, itu Pak Jarod. Itu mungkin Pak Taswanda ingat ketika kita menggagas apa sih teknologi yang sederhana yang bisa didiseminasikan dan dipromosikan ke seluruh Indonesia. Maka waktu itu kita putuskan dipilihlah iradiator. Ya, betul. Bayangannya iradiator itu seperti rumah, di dalamnya ada sumber radioaktif, memancarkan terkena itu bahan yang kita radiasi sehingga dia jadi awet, lebih tahan lama atau steril gitu ya. Nah, itu memang akhirnya jadilah iradiator gamma merah putih. Itu semacam demo kan, semacam pilot plan. Nah, memang menjadi tantangan ketika kita ingin supaya daerah lain juga membangun. Memang menjadi mungkin Pak Taswanda ingat ketika ditanya berapa Pak harganya sekitar 100 miliar. Mungkin ada BUMD yang mengatakan Pak itu terlalu mahal. Kan karena mentalitas sebagian bangsa kita itu udahlah jualan gini aja saya sudah dapat untung daripada saya harus bikin iradiator, kemudian kan teman-teman ya mungkin sebagian tidak semuanya maunya udah dijual aja. Kita mau jual kokoa ya harusnya bisa mikrobanya dikurangi, bisa diekspor jauh. Udahlah minta tolong orang lain saja kan di negara tetangga mungkin bisa langsung. Ini mungkin jadi tantangan terbesar kita. Tapi ada ini Pak Jarod, ya, saya jadi ingat gitu ya. Sebetulnya kalau tadi bicara iradiator itu, jadi pernah saya waktu itu dengan Pak Hudi Almarhum mengatakan, Pak, gimana kalau kita masuk ke MUI gitu kan? Itu pernah terpikir Pak. Jadi misalnya kan sekarang ini kan katakan banyak ya di lapangan lah gitu ya, kita tidak bisa menutup mata ya. Jadi misalnya untuk supaya tahan makanan gitu ya, bisa jadi ada yang masih misalnya ada yang pakai formalin gitu kan. Jadi saya bisa mengatakan sebenarnya kita datangi aja MUI gitu, mungkin membuat semacam kayak fatwa gitu ya, fatwa bahwa untuk supaya pertahanan makan itu tahan gitu, tahan lama dan lain sebagainya ya pakai aja nuklir gitu kan, sehingga itu mungkin akan menjadi dasar kuat kita punya background dalam artian bahwa dari fatwa MUI itu kita mengajukan modal yang lebih kepada pemerintah gitu. Itu pernah, tapi sampai sekarang memang belum tercapai Pak Jarod. Itu mungkin satu hal yang bisa kita lakukan menurut saya. Ya, gitu. Saya kira ingin mengingatkan saya itu beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha mungkin juga menjadi pengurus HIMNI. Pak, deketi saja MUI ini seide dengan Pak Taswanda ini. Jadi, itu menurut saya itu saat satu mungkin ini untuk penting untuk barangkali untuk batang ke depan ya ini ya menurut saya gitu. Iya. Itu kita masih punya peluang. Yang setahu saya kan kayak misalnya contohnya ikan asin apa segala macam maaf aja gitu kayak saya mendengar gitu banyak yang masih mereka melakukan dengan formalin kan. Di samping secara agama kan memang itu enggak boleh gitu ya. Gitu. Ya. Tapi itu di lapangan masih tidak bisa kita hindari, itu masih berlangsung. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita membumikan iradiator untuk masyarakat. Baik, sekarang kita sudah berbicara masalah pertanian, pangan, kesehatan. Sekarang kita beralih ke energi, itu isu yang kontroversial.
Mestinya Pak Taswanda juga mengalami ketika kita di demo, entah itu di apa tuh di Jepara maupun di Bangka dan lain sebagainya. Kesan apa yang paling paling mendalam dari Pak? Wah, dan memang kalau apa PLTN itu apa kesannya ya sangat menarik, Mbak. Terutama saya mungkin bicara masalah diseminasi kan. Saya pertama diseminasi tentang masalah PLTN itu di Madura. Ya, saya kira kan Pak Jarod Oh, masih malah ingat. jauh lebih anu ya dulu itu ketika kita mau Di smart tahun itu ya. 2006, 2006 tuh waktu itu kan. Jadi masih ingat kan pada waktu itu kan kita tuh akan membangun sebuah PLTN yang punya 3 fungsi gitu kan. Yang pertama untuk listrik, kemudian yang kedua memang untuk membuat air laut menjadi katakan air laut menjadi air tawar, satu lagi untuk membuat garam gitu. Jadi ya diawali memang selalu kita ngomong-ngomong tentang masalah apa namanya ya bagaimana nuklir untuk kesehatan, pertanian, mereka semuanya partisipan itu nggak ada masalah. Tapi begitu apa ngomong masalah nuklir barulah tantangan gitu keluar. Gitu. Bahkan ada seluruh mereka itu, Pak, katanya nuklir itu kan aman, Pak. Gitu. Kenapa Pak nuklir nggak dibangun di Jakarta saja, Pak? Kenapa harus di Madura gitu kan? Jadi itu pertanyaan yang menggelitik juga ya. Memang benar boleh sih di Jakarta, tapi di Jakarta kan nggak ada tempat gitu kan. Dan saya pernah juga di demo gitu kan, didemo oleh masyarakat sudah ya di situ lah. Saya yakin itu ada yang koordinir gitu kan. Jadi sambil lagi seminar, kemudian mereka nerobos gitu lagi-lagi memang ya begitulah. Jadi harus membuat pernyataan, saya harus membuat tanda tangan bahwa saya tidak akan. Oh, mereka sudah menyiapkan macam-macam gitu. Jadi di istilahnya diserbu, padahal kita waktu itu hanya dengan waktu itu dengan Pak Dedi Miharja, Dedi yang sekarang di Kementerian Kemaritiman gitu, Dedi Miharja, Dedi Harsono, Dedi Miharja. Jadi mereka betul-betul istilahnya di tahun-tahun itu ya, saya melihat memang PLTN itu mendapat tantangan yang cukup besar karena mereka betul-betul terorganisasi gitu ya. Saya tidak tahu sih di belakang mereka itu siapa gitu. Tapi yang jelas mungkin komunitas anti nuklir lah gitu ya. Mereka punya kekuatan orang-orang yang cukup, kemudian juga mereka dana yang cukup untuk bisa istilahnya mengangkat program-program kita gitu kan. Kemudian pernah juga kita dengan di Undip itu diserobot gitu, masuk juga ya kita lagi di depan gitu, beberapa pembicara ada waktu itu pembicara dari Undip, dari NU juga ada, kemudian kita gitu kan. Dan diserobot mereka masuk, kemudian masuk TV gitu kan. Yang konon katanya gitu Pak Jarod, konon katanya. Jadi kalau mereka itu membuat kayak gitu itu tuh terus terang memang seperti yang saya katakan gitu dibayar gitu. Jadi bayarannya lebih tinggi termasuk mereka bisa masuk media mana gitu ya. Kalau mungkin bisa media koran mungkin ya saya nggak tahu ya di koordinatornya mungkin ada yang jelas adalah koordinatornya kemudian kalau masuk TV mungkin bisa rate-nya bisa lebih tinggi dan lain sebagainya karena mereka kalau kesan saya betul-betul terorganisir gitu masuk ke dalam ruangan mereka sudah langsung dengan pamflet gitu kan sehingga kita di apa istilahnya tuh di kudeta gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya kudeta tidak boleh gitu kan ya kita kan memang ya mensosialisasikan gitu. Saya pun juga bingung gitu, kenapa mereka bisa masuk ke dalam kampus gitu. Padahal kan keamanan cukup ketat gitu. Jadi memang tantangan PLTN memang dimanapun selalu menarik gitu ya. Tapi kita kan ya pokoknya tidak istilahnya itu maju tak gentar apa Jarod, pokoknya maju aja gitu. Tapi ada juga di dalam sebuah pengalaman gitu, misalnya tadi saya katakan di tempat Jakarta Fair, pernah itu dibawa oleh Pak Dedi gitu di tahun mungkin 2010 barangkali ya. Jadi kita masuk di sana, jadi sebelum kita ngomong PLTN, ya kita nyanyi dulu Pak Jarod. Itu juga pengalaman saya tuh, nyanyi dulu. Jadi kebetulan ada organ tunggalnya kan. Jadi saya mungkin kebetulan karena suka dengan karaoke gitu nyanyi dulu gitu kan. Jadi rupanya itu lebih sejuk gitu kan dengan nyanyi yang istilahnya lagu mendayu-dayu gitu kan. Kemudian baru kita ngomong tentang masalah PLTN gitu. Jadi lebih cool gitu kan. Pernah juga di satu sekolah juga begitu gitu kan. Jadi inti kata memang
tantangan yang sangat menarik gitu kalau kita bicara untuk diseminasi PLTN. Nah, kita memang kan PLTN itu kalau dari pengalaman saya memang sepertinya gitu, dari pengalaman saya memang dari bawah sampai atas itu memang harus kita pegang gitu. Jadi kita tidak bisa hanya membagian bawahnya, tapi juga tingkat kebijakan juga tidak, juga itu juga mungkin sulit gitu kan. Jadi memang sehingga pada waktu pengalaman kita sosialisasi itu di jajaran mana-mana, dari bawah iya, di tengah iya, kemudian seperti yang kita pernah bahas bahwa kita harus ketemu dengan dirjen, kita ketemu dengan menteri, kemudian juga kita ngotot ingin ketemu Pak Presiden gitu, karena kita bicara nuklir kan memang bicara tentang masalah safety, security dan safeguard gitu kan, keselamatan, pengamanan bahan nuklir dan termasuk administrasi bahan nuklir. Sehingga dalam hal ini memang negara harus istilahnya harus betul-betul di atas gitu. Karena ini menjadi isu yang sangat baik dimanapun gitu. Dari pengalaman kita dan di seminar-seminar internasional, kalau di regional atau di IA, jadi selalu mengatakan bahwa pembangunan PLTN pertama itu pasti akan penuh dengan istilahnya mungkin konotasinya politik gitu ya. Ya politik macam-macam, ya politik anggaran, politik macam-macam gitu. Sehingga tidak ada satu negara pun dari pengalaman mereka di waktu yang pertama itu memang selalu mendapat tantangan. Tetapi pada waktu mereka setelah PLTN jadi dan mereka juga merasakan bahwa ternyata PLTN itu sangat sangat bagus. Jadi misalnya saya memberikan contoh lah, pada waktu pernah 2 tahun lebih di Kanada, mungkin Pak Jarod juga kan pernah di sana gitu, di satu kota itu disupport oleh PLTN selama sekian tahun tidak pernah mati itu. Jadi itu adalah satu bukti kan, 2 tahun lebih. Karena memang kita tahu ya refuelingnya kan 2,5 tahun. Jadi banyak hal-hal menarik yang jelas kalau kita memang udah ngomong PLTN, memang dari atas sampai bawah harus kita pegang. Otherwise memang sudah pasti akan lepas dan itu mungkin tidak akan pernah jadi kalau gitu. Padahal itu mungkin kalau sementara Pak Jarod. Ya, padahal kalau kita melihat jajak itu kan mungkin Pak Tarswanda kan. Oh iya, jajak kan dia bahkan tahun 2016 sudah. Iya, hampir 78% ya. Kayak kita ketakutan sendiri kan itu. Wah ini tuh habis ini berapa ini terus kita hentikan gitu. Ya kebetulan juga nggak ada duit. ya memang walaupun ada istilahnya yang curiga, ini kan direkayasa kita mengatakan gitu kan. Saya pernah membuat makalah di International Conference gitu, yang mengatakan ini betul-betul orang luar gitu, kita tidak tahu itu ada 3.000-4.000 orang kan yang kita survei gitu kan. Dari situ kan memang kita bisa melihat bahwa memang istilahnya peran dari, kalau saya sih mengatakan mungkin political will atas energi nuklir menjadi sangat penting gitu. Menurut saya gitu. Kalau yakin kalau udah jalan sekali mungkin ke depannya PLTN mungkin dianggap sebagai hal biasa. Makanya kalau sekarang mungkin kita sudah mendengar gitu, sekarang ada undang-undang EBT yang baru, katanya sudah direvisi, dan saya sendiri terus terang belum mendengar, tapi kemarin saya mengikuti sekilas-kilas gitu. Pak Kurtubi dia dari fraksi Nasdem kalau nggak salah ya mengenai masalah EB, dan kelihatannya akan siap dirilis di bulan Oktober, dan sepertinya nuklir sudah masuk di dalam. Itu mungkin menjadi sebuah angin segar. Baik. Mungkin Pak Tas juga ingat ketika kita menyodorkan angka jajak itu kepada Pak Jokowi. Ya, di bulan Februari 2016 Pak Jarod. 2016, beliau kan komentarnya sangat menarik. Pak Jarod, saya itu kan politisi. Jajak itu, hasil polling itu kan bisa berubah setiap saat. Jadi keputusan PLTN itu bukan tergantung pada hanya jajak saja, makanya juga pada memang kita butuh atau tidak. Itu keputusan politik. Itu menarik kan? Mungkin Pak Tas masih ingat kan? Oh ya, masih ingat. Malah saya menambahkan Pak Jarod kan pada waktu itu kan ada Pak Menteri SDM itu. Ya, Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said gitu kan. Ya, malah kan Pak Presiden mengatakan begini kalau nggak salah. Mungkin nanti Pak Jarod tolong diluruskan gitu. Ya Pak Dirman, kalau memang PLTN itu sudah memang layak, tolonglah dibuat kajiannya, kan kira-kira gitu ya mungkin istilahnya.
kan sudah jelas gitu kan. Itu bisa dirilis secepatnya gitu. Tapi kan ya saya mendengar karena waktu itu saya sudah di luar pimpinan kan sampai 2017 kan kajian itu belum pernah muncul gitu ya. Ya, sebenarnya sudah jadi. Oh, sudah jadi ya? Ya, seingat saya memang instruksi presiden itu untuk membuat roadmap. Saya tidak tahu batu bara itu sampai kapan, gas sampai kapan, minyak sampai kapan. Ya, betul. Kalau saya tidak dikasih tahu bagaimana bisa memutuskan nuklir gitu kan? Ya, betul. Itu kan nengoknya terus kemudian ke Pak Sudirman Said. Itulah menjadi apa ya suatu kebijakan membuat roadmap gitu kan. Ya, betul. Memang kita kan mengirim tim, ada teman-teman di Batan ikut terlibat membuat roadmap itu. Oh, sibuk mereka dengan teman-teman ESDM. Tapi sudah jadi ya tidak dirilis juga itu. Ya, betul. Nah, sekarang kemudian kita beralih dari pelajaran ada Madura, ada Jepara, ada Bangka, kemudian muncullah ide RDI. Mungkin Pak Taswanda ingat kan tahun 2013 kita. Oh iya, 2013 akhir Pak Jarod ya. Ya. Itu kan pada waktu ada satu meeting rasanya, kalau tidak salah praraker ya Pak Jarod ya. Ya, kita bahas itu kan kalau seingat saya Pak Jarod ditanya oleh wakil Bappenas tuh Pak siapa namanya? Pak Lukita. Pak Lukita betul, yang temannya Bu Menteri ya waktu yang teman di Amerika katanya. Kan ditanya tuh karena saya kira pertanyaan itu wajar Pak Jarod karena kan undang-undang yang jangka panjang Indonesia yang diterbitkan tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2007 betul. Ya. Nah, ya itu kan memang ibaratnya idenya kan dari mereka. Sehingga mereka tuh bersiap-siap kalau nanti mungkin ditanya oleh Pak Presiden SBY pada saat itu gimana PLTN siap atau enggak. Sehingga pertanyaannya saya masih ingat karena Pak Jarod di sebelah kiri, Pak Jarod di tengah, Pak Lukita saya di sebelah kanannya mendengar pertanyaan, wah Pak, kalau kita mau bangun gitu ya, taruhlah PLTN kecil gitu. Berapa sih kira-kira duitnya gitu ya. Kalau nggak salah Pak Jarod menjawab berapa 800 miliar gitu ya. Kira-kira. Nah, itulah dari situlah memang akhirnya kan kita punya ide gitu kan. Saya dengan ngobrol dengan teman-teman di waktu itu dengan Pak Yaryanto CS gimana nih kalau kita mau bangun gitu kan. Akhirnya kan saya di dalam ingatan saya gitu yang sangat menarik kan selalu kalau kita mengenai masalah high tech itu supaya memang bisa goal kan adalah lokal konten kan gitu. Sehingga dari lokal konten itu saya banyak ngobrol dengan Pak Yaryanto, kita optimis gitu, mungkin lokal konten bisa bagus gitu kan. Sehingga kita memberanikan diri, ya udahlah kalau kita bikin aja PLTN kecil-kecilan gitu kan dengan waktu itu kan. Dan lagian memang itu didukung juga oleh Pak Jarod. Yang kita istilahkan reaktor daya eksperimental. Kemudian kita sudah mengerucut kalau nanti dibangunnya katanya di Serpong gitu kan, karena saya kira memang itu akan banyak mempermudah dalam segi perizinan kan, karena di sana juga termasuk ke daerah eksklusif. Kemudian saya juga pernah berpikiran mungkin nanti pertanyaan akan muncul gitu, listriknya bisa dibagikan oleh masyarakat atau enggak, dan akhirnya kan Pak Jarod waktu itu setelah rame-rame itu kan ketemu dengan Bu Wali Kota Tangsel yang cantik itu kan gitu ya. Jadi sehingga pada saat itu timbullah itu, kemudian kita membuat studi kelayakan. Ya, studi disiapkan dengan proposalnya 2013 kalau tidak salah ya. Kemudian di bulan-bulan April ya kalau nggak salah di 2014 kemudian kita sampaikan kepada Bappenas dan kita agar mendapat dukungan kan. Waktu itu kan gimana caranya gitu kita bersikeras sehingga kita kalau saya kan pada waktu udahlah nekat aja, paling-paling juga ditolak gitu kan. Saya bilang sama Pak Jarod ya. Dimarahi dikit nggak apa-apa, ditolak nggak apa-apa, tapi sudah mencoba. Terus waktu itu kita mencoba dengan Pak Menteri kan, dengan Menteri SDM setuju Pak Sudirman Said. Kemudian Bappenas waktu itu belum Pak Sofyan Jalil, Pak Jarod siapa ya? Ibu. Iya betul. Enggak, itu masih Ibu kan, betul. Ya. Nah, kemudian itu kan 2014 itu kemudian kita kemudian kita kirimkan kan ke Bappenas. Kemudian kita juga pernah dengan di tahun 2014 kan akhirnya masuklah di kepresidenan Pak Jokowi ya.
pada waktu itu. Dan kemudian kita gagasan itu kita ingin mendapat dukungan beberapa menteri sehingga kita mencoba mendudukan 3 orang menteri kan waktu itu. Menteri Mendistek gitu, kemudian Menteri Bappenas, dan satu lagi adalah Menteri SDM gitu kan. Itu adalah untuk pertama kali 3 menteri kita bisa datang ke Serpong dalam bersama, dan kita membahas pada waktu itu tentang masalah reaktor daya eksperimental dengan daya 10 megawatt thermal gitu kan. Yeah. Dan akan dibangun, dan semua menteri rasanya waktu itu tidak ada yang berkeberatan kan. Setuju ya, semua. Kita bersepakat kan. Ya, betul. Ya. Jadi itu saya kira memang itu adalah satu, kita pada saat itu kan terus bergulir tuh karena pemerintahan berganti ya pada waktu itu, berganti kemudian dari Pak SBY ke Pak Jokowi, kemudian dari situ juga kemudian kita, kalau nggak salah pada waktu Pak Jokowi itu Pak Sofyan Jalil ya, betul ya, Ketua Bappenas Pajar. Jadi Pak Jokowi itu adalah Pak Andri Nur Caniago. Ya betul Pak Andri Caniago, ya. Tapi nggak lama kan? Nggak lama, kemudian nggak lama, betul. Oleh Pak Sofyan Jalil. Betul. Ya. Kemudian dari Pak Sofyan Jalil diganti dengan Pak Bambang gitu ya. Jadi ya saya memang terus terang memang dalam berkali-kali kesempatan seterusnya dengan dengan memang masalah harga menjadi satu hal yang sangat krusial sepertinya gitu, adalah concern dari Bappenas gitu kan. Waktu itu 800 kemudian naik menjadi beberapa 1 triliun lebih lah, mungkin 1,6 atau berapa gitu, atau bahkan cukup tinggi, sehingga waktu itu tapi yang saya ingin menggarisbawahi pada waktu kita ketemu dengan Pak Sofyan Jalil kan mengatakan gimana, karena beliau sangat tertarik dengan lokal content, dan kebetulan pada waktu sudah ketemu itu, kebetulan teman-teman dari Pak Yaryanto kan sudah survei sehingga lokal content itu kira-kira sekitar 41% gitu kan, sehingga Pak Sofyan Jalil juga sangat menarik. Wah, itu bagus itu. Tapi lagi-lagi kan saya kira Pak Jarod masih ingat itu. Saya dikabari ada manajemen dari dari Bumi Serpong Damai gitu ya. Nah, yang wah ini bahaya ini katanya nuklir ini. Kemudian kan kita datengin lagi gitu. Saya coba datengin lagi, kemudian ketemu pada waktu peresmian iradiator waktu itu. Wah, enggak apa-apa gitu kan. Jadi rasanya saya waktu itu terus terang sangat senang gitu, karena pikir wah ini adalah buatan kita, lokal konten juga tinggi, di samping secara bersamaan kan saya mencoba mendekati Barat, kemudian juga yang lain-lain gitu. Mereka mengatakan siap, tapi dengan catatan itu Pak Jarod. Jadi mereka mengatakan pokoknya kalau Pak Jokowi setuju, misalnya BUMN dikatakan yang membangun gitu, siapa nanti, apakah nanti dipimpin oleh PLN atau Barata atau siapapun, mereka akan mendukung sepenuhnya. Karena begitu kita sampaikan, wah kalau masih beberapa triliun mah itu kecil itu katanya gitu kan, dan yakin itu kita tuh bisa lah gitu kan. Ya soal misalnya nanti Nuclear Island itu masih ada, kita perlu bantuan dari luar, itu sih dia bilang wajar-wajar saja untuk di awal-awal. Tapi kalau 41% lokal konten itu merupakan sebuah prestasi gitu kan. Sehingga program itu kan terus bergulir itu di zamannya Pak Jokowi, walaupun di akhir-akhir memang kita perjuangan gitu agak terhenti karena program itu akhirnya di-ban gitu kan. Tapi yang menjadi menarik perhatian kan, bahkan kita semakin hebat kan, kita kerjasama dengan beberapa universitas, kita kerjasama dengan perusahaan swasta BUMN dalam rangka untuk lebih menggali RD ini menjadi lebih dalam lagi supaya kita dapat memperbesar lokal konten kita. Sehingga dengan demikian kalau lokal konten makin bagus kan bisa dijamin lah bahwa harga listriknya nanti lebih murah. Gitu. Yeah. Bahkan yang menarik kan, saya pernah ngobrol dengan Pak Jarod, kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan listrik nanti gitu kan. Kebetulan kan waktu itu dengan ketemu dengan Bu Airinnya, Pak Jarod, gimana nih listriknya ini? Ibu tenang aja Bu, nanti kita akan kasihlah satu keluarga mungkin 450 watt gitu, mungkin ada sekitar 1000 yang bisa kita supply gitu kan. Itu yang pernah kita janjikan kepada mereka, dan Bu Airin juga sangat senang. Jadi menurut saya memang di dalam pengalaman saya memang
bahkan berkaitan dengan RDE karena pada waktu itu juga ada juga di dalam keraguan saya gitu kan. Apakah HTGR ini ke depannya masih eksis atau enggak? Ternyata ada satu tulisan yang kalau tidak salah keluar di tahun 2017 yang mengatakan bahwa ke depan itu sampai 2100 itu HTGR, PWR dan mungkin katakanlah tipe-tipe MSR gitu itu akan tetap eksis gitu. Sehingga kita perlulah dukungan dari luar negeri karena sebagai contoh katakan Korea saja yang sudah mahir di dalam membuat reaktor nuklir sampai sekarang kan mereka lokal konten itu dibatasi dengan sekitar 70% saja. 30% itu masih ya katakan misalnya pressure vessel mereka masih beli dari Jerman. Jadi itu mungkin untuk kolaborasi regional internasional. Jadi memang di dalam nuklir itu Pak Jarod kolaborasi dengan luar itu masih kita perlukan karena yaitu mungkin untuk mempertahankan politik juga gitu kan, kemudian kaitannya dengan bisnis. Jadi kalau saya berpikir itu mungkin yang saya bisa merasakan Pak Sofyan Jalil karena beliau pasti tahulah tentang masalah lokal konten. Jadi capaian 41% itu bagi istilahnya bagi Indonesia untuk high tech merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga kita tahu pasti kan pada waktu itu Pak Jalil memang menerima program itu ya terlepas hanya satu waktu itu hanya karena ada komplain dari managing director dari BSD saja itu satu kan. Ya, saya kira itu Pak Jarod kira-kira. Ya, saya kira pengalaman tentang RD itu sangat bagus dan tetap menjadi salah satu capaian luar biasa. Pertama ini kalau saya melihat apa yang sudah dicapai oleh Pak Taswanda, menata kembali bagaimana jejaring kita. Berapa kali coba Pak Taswanda ketemu kepala Bappenas kan? Oh ya, ada berkali-kali sampai kepala Bappenasnya kan berganti. Itu luar sering biasa. Banget itu. Kalau dengan deputinya sering banget. Ya. Kemudian kita dengan BUMN kita tata. Kamu bisa apa? Saya bisa ini, saya bisa ini. Kemudian juga dengan perguruan tinggi, enggak hanya perguruan tinggi, kita datangi BPPT, LAPA, ya, betul, dan sebagainya kan itu kan sebenarnya kita menata stakeholders kita untuk di bidang energi nuklir itu bisa kita rangkum, terus dengan luar negeri. Dan Pak Jarod juga jangan lupa mungkin Pak Jarod kita pernah juga dengan Ketua LIPI kan. Karena LIPI juga. Karena social engineering menjadi hal yang penting kan. Benar. Sampai kita gagaskan social engineering gimana gitu kan. Betul. Termasuk juga kita membahas juga dengan masyarakat lokal. Dengan masyarakat sekitar Serpong, teman-teman juga mulai bergerak itu. Nah, plus ini yang penting juga, teman-teman mulai mendesain sendiri ketika tawaran harga dari luar negeri ternyata mahal sekali. Mungkin Pak Tas bisa cerita. Oh iya betul ya. Jadi memang waktu itu kan harga di 800, kemudian karena memang terus terang istilahnya RDE itu kan hal yang baru sehingga pada waktu 2015 ya kita kan punya akhirnya memang kita punya kolaborasi karena dikasih dana oleh Bappenas, kalau tidak salah sekitar 50 miliar waktu itu ya. Salah satu di dalam poin itu adalah kita tentang memprediksi masalah harga gitu kan. Nah, harga waktu itu memang jatuhnya itu saya tidak ingat, tapi rasa-rasanya sekitar 4,3 triliun. Nah, 4,3 triliun. Nah, rupanya memang di dalam perjalanan itu Bappenas juga tidak diam, mereka juga mencari konsultan dalam rangka untuk menentukan harga. Kemudian kita melihat, saya mengatakan kepada perusahaan dari Rosatom waktu itu wah kalau 4 sekian itu pasti mahal banget gitu ya. Kalau bisa memang harganya tuh setengah atau bahkan kurang gitu kan. Sehingga kita mencoba lagi dengan kemampuan yang ada karena kita sudah punya tim kan pada waktu itu, tim yang hebat menurut saya, tim RD yang hebat sehingga mereka mencoba menghitung berdasarkan pengalaman mereka mencari harga. Keluarlah kalau tidak salah harganya sekitar 2,3 ya Pak Jarod ya, kalau nggak salah ya, sekitar itu ya. Kemudian kita sampaikan ke Bappenas sekitar 2 lah gitu kan, sekitar 2 kalau nggak salah. Sehingga memang itu yang kita ajukan. Kemudian Bappenas juga mencari harga, bahkan kita sempat ketemu dengan mereka. Rupanya memang
persoalan harga ini yang menjadi persoalan Bappenas barangkali ya, karena kita di harga di harga 2, sekian gitu triliun, kemudian mereka itu di kisaran harga kalau nggak salah mungkin 1 triliun atau bahkan kurang mungkin ya. Menurut saya memang persepsi perhitungan ini karena memang kan barang ini kan barang yang ibaratnya tuh barang yang karena terus terang memang kita bangga dengan RD ini karena kita bisa dikategorikan sebagai generasi 4 gitu ya. Generasi baru yang istilahnya itu adalah salah satu pesan dari Bappenas gitu. Ya, jangan sampai kita meniru gitu orang segala macam. Walaupun memang basic dasarnya kan kita meniru dari Cina gitu HTR 3 megawatt ya. 10 megawatt maaf. Nah, dari situ. Tapi kita memang melakukan improvisasi di dalam teras gitu kan. Teman-teman kita kan kalau saya sih mengatakan Batan dan stakeholder itu ya punya kemampuan gitu ya. Justru ini adalah pelajaran yang sangat menarik, mungkin kerja real gitu, bahkan perusahaan swasta juga sangat menarik, bahkan mereka, wah Pak, kalau soal RDE untuk non nuklir mah udahlah Bapak nggak usah tanya lah. Insya Allah kita semuanya bisa. Tinggal yang penting asal requirement-nya ada jelas. Jadi itu memang yang semakin memperkuat kita sebetulnya dengan RDE ini. Menurut saya punya keyakinan di samping kalau kita hanya menyentuh bagian-bagian nuklir saja ingin kolaborasi dengan mereka dan kita juga bisa berperan di situ, yakin bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, bahkan saya pada waktu itu punya visi gitu. Jadi, wah, kita pikir kan sebetulnya kalau kita bicara PWR gitu kan itu mungkin itu terus terang menjadi salah satu alasan juga gitu. PWR itu kan dimanapun orang bicara PWR gitu. Jepang PWR, Korea PWR, Amerika juga, Perancis juga. Jadi sebetulnya kalau kita main di PWR, ya terus terang memang kita bisa jadi akan menjadi, kalau kita bilang mungkin bukan taman kanak-kanak, tapi mungkin orang SD lah. Sementara mereka sudah advance gitu kan. Ya. Karena memang mereka sudah jauh sejak tahun 70-an kan. Kemudian kalau soal HTGR itu hanya beberapa saja gitu. Jepang oke, mungkin Cina sekarang dengan ATRPM gitu kan. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu yakin gitu, saya punya keyakinan kita akan menjadi ya katakanlah mungkin 5 besar gitu. Jadi ke depan pun kita akan menjadi ya leading gitu kan, bukan lagi bahkan bisa leading dibandingkan dengan negara lain. Itu salah satu alasan penting kenapa kita memilih HTGR gitu kan. Yang typically memang RD itu begitu. Sehingga dengan hal semacam itu lokal konten tadi, kemudian HTGR gitu Gen 4, sehingga Bappenas itu dalam hal ini waktu itu Pak Sofyan Jalil memang sangat-sangat tertarik dengan program itu. Makanya memang punya berkepentingan akan melanjutkan gitu kan. Apalagi kan itu dibangun 5 tahun, jadi kalau misalkan mau menghabiskan 5 triliun gitu kan, ya katakan 400 miliar itu menurut saya gitu ya, dengan pertimbangan itu adalah teknologi sendiri, kemudian lokal konten juga akan bagus, pengembangan SDM juga kita juga akan bagus gitu, nanti pada waktu dibangun kita akan bisa memberdayakan local engineering companies. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita lanjutkan menurut saya gitu. Dan kita ke depannya, bahkan saya membuat beberapa makalah bagaimana ke depannya kita akan menjadi field producer untuk HTGR gitu ke depannya gitu, karena kita pun juga sudah punya ada tambang uranium di Kalimantan, mungkin ke depannya nanti bisa kita lihat di Irian Barat mungkin, atau mungkin di Kalimantan yang lain, atau di Nusa Tenggara gitu. Tempat itu bisa digali untuk pencarian uranium ke depan, sehingga kita betul-betul lokal konten kita akan meningkat gitu. Karena saya merasa yakin bahwa setelah kita mengumpulkan BUMN yang lain-lain gitu, mereka mengatakan yang penting asal speknya jelas gitu, itu akan bisa kita kejar gitu. Mereka tuh sangat optimis. Bahkan mereka sangat menunggu. Cuma memang lagi-lagi itu tadi yang tadi Pak Jarod mengatakan gitu ya, bukan hanya sekedar survei, tapi political will yang sangat penting. Sehingga istilahnya ketok palu, saya dalam beberapa makalah selalu mengatakan bahwa apapun memang ketok palu dari pimpinan di atas itu sangat diperlukan. Karena istilahnya gini Pak Jarod, jadi kalau kita bicara masalah PLTN kan kadang-kadang
diseminasi atau sosialisasi adalah hal yang sangat penting gitu kan. Bahkan saya pernah ketemu dengan, saya kira Pak Jarod pernah kenal ya dengan Pak Parni Hadi ya. Parni Hadi. Ya, Parni Hadi. Dia kan pernah lama di Jerman gitu. Dek, Batan itu berapa sih punya uang untuk sosialisasi? 25 miliar. Gitu. Ketawa Pak Jarod gitu kan. Wah, katanya itu kecil sekali itu kalau segitu. Ya deh, ini pengalaman saya di Jerman, mereka tuh sosialisasi itu paling tidak bisa sampai 10% dari harga itu, paling tidak gitu. Karena memang ibaratnya tuh nuklir memang adalah satu hal yang sangat seksi gitu kan. Sehingga memang banyak faktor atau banyak komunitas yang harus perlu kita yakinkan. Walaupun yang saya juga menyitir kalau kita ngomong-ngomong PLTN gitu. Pak, kami dulu pada waktu SUTET itu ya kita punya masalah, tapi memang karena bisa biaya sosialisasi kita cukup besar, sehingga kalau kita mau membangun itu, ya kita tanya aja, di sana perlu apa, misalnya perlu jalan, kadang perlu sekolah, dan lain sebagainya. Mereka pada akhirnya bisa mengerti, karena kadang-kadang mereka mendengar masalah SUTET itu dari kiri kanan. Kira-kira nuklir juga demikian. Jadi, lagi-lagi menurut saya memang sosialisasi menjadi hal yang tidak bisa dianggap enteng gitu, walaupun survei kita 78%. Jadi saya makanya sangat giat untuk melanjutkan RDE, walaupun pada waktu itu punya kampus baru, saya mengatakan Pak, kalau masalah RDE ini jangan sampai ditinggalkan, karena kita sudah banyak man hour di sana gitu. Jadi kita juga sudah punya kekuatan, tidak hanya kekuatan di dalam negeri Batan, tapi juga stakeholder juga banyak, BUMN juga banyak, universitas juga demikian gitu. Cuma ya memang dalam rangka kita memperkuat dan memperlebar kolaborasi, memang lagi-lagi memang kita tidak bisa dengan tangan kosong. Jadi memang perlu kita tangan yang berisi Pak Jarod, sehingga supaya lebih mulus dan lebih cepat, itu menurut saya. Karena saya punya keyakinan dengan anggaran yang cukup gitu kan. Kalau teorinya misalnya pembangunan, mungkin perizinan lah gitu ya, perizinan atau desain itu bisa kita percepat. Karena saya punya keyakinan gitu, kemampuan Batan and stakeholder dalam arti adalah anak bangsa ini, jadi yakin punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan ya tidak diragukan dari sisi keselamatan. Jadi oleh sebab itu sekali lagi memang saya ingin mengatakan Pak Jarod bahwa political will itu, saya dalam makalah yang terakhir yang saya buat gitu. Jadi political strong support dari pemerintah di atas itu memang sangat perlu. Karena bayangan saya Pak Jarod, jadi kalau misalkan taruhlah dalam hal ini adalah Pak Jokowi itu mengatakan oke, go nuklir, maka bisa kita bayangkan gitu, misalnya gitu, diseminasi, udahlah kita serahkan aja pada Menkominfo gitu kan. Mereka akan memberikan semuanya, kemudian masalah teknologi mungkin bisa serahkan sebagai partner kita adalah BPPT gitu kan, social engineering bisa serahkan ke LIPI gitu kan, kemudian masalah perencanaan Bappenas, kemudian juga nanti masalah import ekspor peralatan bisa ke perdagangan supaya kita mendapatkan katakanlah keringanan pajak gitu, atau bahkan free tax gitu kan. Dan saya di makalah itu saya mengusulkan bahwa Pak Luhut lah yang harus menjadi pimpinan gitu atas nama Pak Jokowi, karena kalau dari atas itu semuanya jalan, maka pasti semuanya itu akan secara aktif. Jadi memang ini betul-betul harus menjadi program prioritas nasional gitu kan. Ya dalam artian saya akan terus terang lebih mendukung lagi kalau memang yang dihasilkan itu adalah memang hasil dari produk kita. Dan menurut saya bukan hal yang tidak mungkin kita menghasilkan RDE atau setelah itu kita perluas menjadi fluid kan. Karena setelah kita ngomong-ngomong dengan orang PLN gitu kan, mereka mengatakan, Pak, sebetulnya kita tuh perlu bangun yang tidak perlu besar-besar lah, karena kan di daerah timur kan umumnya kecil-kecil gitu kan, mungkin yang 30 megawatt elektrik gitu, mungkin ada yang 25, dan itu semuanya sangat mungkin dan kita bisa kembangkan dari RDE yang sudah kita bangun. Karena kan membangun 30 sama 10 itu kan ya nggak beda jauh dari segi teknologi kan. Pengalaman dari teman-teman tidak sulit lah, tidak sulit.
Dan orang-orang dari apa namanya manufacturing industri BUMN juga itu kan hanya masalah apa istilahnya tuh generator sama turbin saja kan. Turbin di lapangan juga banyak, ada yang 30 mega, 10 mega, 50 mega, lebih besar lagi. Bahkan kalau kita ngomong masalah kemampuan dalam negeri kan turbin 1000 megawatt elektrik dibuat oleh apa namanya Krakatau Steel. Jadi kita sudah mampu. Jadi ini yang saya mungkin perlu saya garis bawahi. Banyak orang menganggap enteng bahwa produk kita itu belum mampu di dalam negeri. Nyatanya perlu kita sampaikan kalau 40% mah udah pasti di tangan. Iya, kita juga saya makanya kadang-kadang suka berpikir gitu. Jadi apa ini kalau orang tidak setuju nuklir itu juga bisa jadi mungkin bukan hanya orang kita aja, mungkin ada negara-negara tertentu yang melihat bahwa kita jangan sampai maju barangkali ya. Padahal kalau kita melihat nuklir itu coba aja kita lihat misalnya Pak Jarod, Korea Utara, mereka pintar nuklir, orang pada takut dengan mereka. Kalau kita punya PLTN gitu, barangkali juga bukan barangkali yakin saya negara-negara tetangga juga pada takut kali dengan kita itu pasti itu karena mereka semuanya tahu kalau nuklir itu adalah teknologi tinggi gitu kan. Cuma memang sekali lagi memang politiknya memang sangat kental. Itu Pak Jarod. Baik, terima kasih Pak Taswana, ini sudah cerita banyak ini. Kesimpulan yang boleh saya tarik bahwasannya kita itu butuh banyak teman untuk mempromosikan nuklir. Pak Taswanda sudah menunjukkan contoh, sudah berjuang misalnya kita merangkai stakeholder sebanyak-banyaknya, meskipun masih kita perlu perjuangan panjang lagi. Itu satu. Kedua, perlu politik dari sisi litbang, bahwasanya negara harus memihak pada science and technology. Ya, tadi kan Pak Taswanda cerita, kalau cuma promosi 25 miliar itu ya kan apa namanya itu kecil sekali kan. Mungkin saya suka mengatakan kita masuk ke prime time TV yang mungkin seminggu sudah habis uang itu untuk promosi gitu kali. Ketiga adalah bahwasanya diseminasi promosi itu harus juga perlu terus-menerus. Jejaring harus kita pegang terus, kita tingkatkan makin banyak. Makanya kenapa kita memunculkan webinar HIMNI terus-menerus itu, tujuannya di samping untuk diseminasi, mencari teman sebanyak-banyaknya. Supaya nanti ketika ketemu Presiden, ketemu Pak Menteri, ketemu siapa saja pemimpin kita, yang ngomong bukan hanya orang-orang Batan saja atau orang-orang HIMNI saja, tapi banyak juga yang berbicara. Ini loh, nuklir ini, teknologinya ini bagus. Baik yang dari sederhana tadi, penograf untuk ginjal gitu, sampai yang canggih PLTN, sampai yang generasi 4. Jadi pelajaran ketika ketemu Pak Jokowi kan tahun 2016, saya itu tahu Jepara, kasus Jepara. Saya tahu itu, tapi saya mau diberi data, gitu kan? Diberi bahwa ini loh minyaknya kita tinggal segini, gasnya tinggal segini, batu baranya tinggal segini. Itu menjadi momentum ketika saya menyadari, oh iya, yang di pucuk sana saja bisa jadi tidak tahu. Kalau situasi nuklir itu sebenarnya sangat dibutuhkan, baik untuk sebagai mendukung program EBT, energi baru terbarukan untuk clean energy, maupun mencapai target tahun 2030 sekian persen harus kita memakai EBT dan sebagainya. Jadi pelajaran yang saya petik dari Pak Taswanda adalah carilah teman sebanyak-banyaknya. Demikian kira-kira nanti kita akan membahas, silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, kita akan berikan waktu. Dalam hal ini Pak Taswanda saya yakin dengan senang hati akan memberikan penjelasan sebanyak-banyaknya, karena pengalaman mendekati 40 tahun itu adalah suatu kekayaan yang tidak ternilai. Terima kasih.